Waduk Cengklik yang membelah Kecamatan Ngemplak dan Sambi selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali menyebabkan waduk makin dangkal. Akibatnya saat musim kemarau, pasokan air untuk irigasi pertanian menyusut. Permasalahan pelik ini paling dirasakan oleh Sulastri, petani sayur yang menggarap lahan sewa di sebelah timur Waduk Cengklik seluas 4 hektar. Meski berjarak kurang dari 1 kilometer, air dari waduk belum tentu dapat menjangkau lahannya. Saat musim kemarau tiba, hanya 20% lahan yang bisa ditanami. Sisanya terpaksa dibiarkan kosong karena air yang terbatas. Bagi Sulastri, dekat dengan waduk bukan berarti mudah mendapatkan air. Ia merasakan sendiri bagaimana keterbatasan pasokan air membuat petani hanya bisa menanam dalam waktu terbatas. Iya, dekat waduk, ya emang dekat dengan waduk, tapi kan banyak sekali petani yang membutuhkan, itu kadang kan ya nggak sampai ke sini juga gitu. Ya masalahnya kan di waduk kan udah ada itu karamba ikan itu. Iya, eceng gondok, jadi kan pengaruh itu juga. Ya kita untuk dalam 1 tahun itu bisanya tanam itu cuma setengah tahun, padahal ini kan lahan sewa, jadi ya kita ya rugi banyak, nggak ada untungnya gitu loh. Keuntungannya itu nggak ada, ya cuma untuk berputar kembali gitu. Karena ya pengaruh air itu juga, kalau musim kemarau kan airnya nggak ada ya, jadi kan nggak bisa tanam. Melihat kondisi tersebut, Pertamina menghadirkan solusi melalui program Desa Energi Berdikari. Pada Oktober 2025, Pertamina menyerahkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 6,6 kW peak lengkap dengan sistem penyimpanan energi kepada Desa Sobokerto. Energi yang dihasilkan panel surya ini dimanfaatkan untuk mengoperasikan 2 sumur sibel yang menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian warga. Desa Sobokerto menjadi salah satu dari 80 desa energi berdikari baru yang diresmikan Pertamina. Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, Pertamina tak hanya membantu menyelesaikan persoalan air saat musim kemarau, namun juga mendorong kemandirian energi dan ketahanan pangan masyarakat desa. Setelah hampir 8 bulan beroperasi, manfaat PLTS kini mulai dirasakan langsung oleh para petani. Salah satunya melalui berkurangnya biaya operasional yang selama ini menjadi beban mereka. Dayanya 6.600. Kemudian bisa untuk menghidupkan apa aja di sini? Ini sementara ini buat menghidupkan 2 sumur sibel, Pak. 2 sumur sibel itu dengan daya sekitar 4.000 watt. Kehadiran PLTS membawa perubahan besar bagi para petani Sobokerto. Air yang kini tersedia saat musim kemarau membuat lahan yang dulunya terbatas untuk bertanam kembali produktif. Petani tak lagi bergantung pada mesin pompa air berbahan bakar bensin untuk menyedot dan mengalihkan air ke lahan pertanian. Sebelum ada PLTS, biaya bahan bakar dan operasional penyiraman menjadi salah satu beban produksi yang harus ditanggung petani. Kini dengan memanfaatkan energi matahari, biaya penyiraman menjadi hampir Rp0. Dampaknya tak hanya terasa pada penghematan biaya produksi, namun juga peningkatan pendapatan petani. Sebelumnya petani hanya mengantongi pendapatan sekitar Rp2 juta per bulan. Hadirnya PLTS bantuan Pertamina membuat petani di Sobokerto bisa menanam di lahan lebih luas dan masa tanam sepanjang tahun. Kini pendapatan mereka meningkat antara 40 hingga 60%. Bagi Hoirul Huda dan petani lain di Sobokerto, perubahan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Mereka merasakan sendiri bagaimana air yang kembali mengalir mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menambah penghasilan keluarga. Di musim kemarau kita tidak bisa menanam karena kita hanya mengandalkan air hujan. Sedangkan pengairan dari waduk sangatlah minim sekali karena terkendala dengan pendangkalan waduk yang disebabkan oleh eceng gondok. Tapi sekarang dalam pendampingan Pertamina ini, alhamdulillah kami bisa menanam sepanjang tahun. Apalagi dibantu dengan PLTS, kami bisa berdikari energi, kami bisa menghemat biaya produksi kami. Jadi penghasilan ekonomi kami tentunya sangat meningkat hingga lebih dari 60%.
Kini berbagai tanaman hortikultura seperti bayam, kenikir, cabai, tomat dapat dibudidayakan lebih optimal oleh petani Sobokerto tanpa mengenal musim. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan energi surya juga mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Apa yang terjadi di Sobokerto menjadi salah satu contoh bagaimana energi baru terbarukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong kemandirian energi dan ketahanan pangan berbasis energi bersih di berbagai daerah. Dari 252 itu ada 156 desa energi berdikari di seluruh Indonesia yang fokusnya di pangan, ketahanan pangan. Jadi nilai tambah yang dihasilkan berapa? Itu sampai 15.000 ton padi per panen tambahannya. Artinya ini potensi yang sangat besar dan sangat positif, bukti kehadiran Pertamina di sekitar masyarakat ini memberikan manfaat secara langsung. Jadi tidak hanya di bidang energi, kita mendukung juga ketahanan pangan tersebut. Lalu apa hubungannya antara energi berdikari ini, solar panel dengan pertanian? Yang dilakukan di sini adalah ini menjadi solusi bagi isu di musim kemarau. Di musim kemarau itu kita tidak bisa mendapatkan air dengan mudah. Artinya kita membutuhkan yang namanya pompa, bantuan pompa air, dan listriknya dari mana? Listriknya dari sini, dari solar panel. Nah, dengan adanya kehadiran energi berdikari ini, maka Pertamina bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi bagi pertanian di sekitar sini. Bagi petani Sobokerto, bantuan ini bukan sekedar panel surya atau pompa air. Lebih dari itu, bantuan ini menghadirkan sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi harapan mereka, yaitu ketersediaan air saat musim kemarau. Dengan air yang tetap mengalir, petani dapat terus menanam, menekan biaya produksi, dan menjaga penghasilan keluarga. Melalui pemanfaatan energi surya, Pertamina tak hanya menghadirkan solusi praktis bagi petani, tetapi juga mendorong pertanian yang lebih produktif, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.